Selamat malam, Betari. Selamat malam Kak. Ini gimana kabarnya? Insya Allah baik. Oke, mungkin eh, kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing tentang pengalaman dari Kak Betari ya. Tapi sebelum itu bisa nggak sih Kak Betari jelasin dulu kayak backgroundnya Kak Betari itu seperti apa gitu. Dan kesibukannya sekarang tuh lagi apa gitu. Eh, itu perkenalan singkat aja ya, berarti Iya Kak. betul. Ya, perkenalkan nama saya Betari Pungki Kusumaning Tias, biasa dipanggil Betari. Hmm. Saya lahir di Surakarta dan sekarang lagi sibuk magang ya karena sudah semester 7. Saya merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, oke. Jadi perkenalan singkatnya sudah, terus kita langsung masuk aja ke topik pembahasan ya, ya Kak Betari. Jadi menurut Kak Betari nih, gimana sih caranya kamu biasanya nyari kebahagiaan dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu? Mengingat dari kondisi keluarga kamu yang agak beda dari keluarga yang lain-lainnya gitu. Kalau untuk saat ini ya, sampai saat ini biasanya itu saya sendiri nyarinya dari K-pop ya, karena memang saya sendiri suka K-pop. Hmm. Tapi di luar K-pop pun saya sebenarnya juga kalau masalah bahagia tuh ya bisa kapan aja gitu ya, Hmm. tergantung kayak waktunya gitu. Menurut saya kebahagiaan itu bisa datang dari mana saja ya. Hmm. Soalnya mungkin kalau dari kondisi rumah pun juga sebenarnya mungkin udah terbiasa dengan hal yang Hmm. seperti ini gitu. Jadi kebahagiaan saya selain dari K-pop juga sebenarnya kayak orang-orang lain aja gitu. Hmm. Misal kayak dari hal-hal kecil kayak main sama teman ataupun makan enak bareng keluarga gitu. Walaupun ya memang untuk background keluarga saya memang udah gak lengkap ya karena ya alasan itu. Hmm. Tapi ya untuk kebahagiaan dari situ. Oke, selanjutnya ada nggak sih yang kan itu tadi kamu udah jelasin ya kayak beberapa hal yang bisa bikin kamu bahagia gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal khusus yang kamu rasain gitu yang bisa bantu kamu dapetin kebahagiaan yang beneran otentik gitu. Meskipun jalan hidup kamu tuh nggak selalu smooth gitu. Uh, Kalau hal-hal khusus yang saya rasakan itu utamanya punya dukungan dari teman dan keluarga sih, walaupun sebenarnya uh, teman sama keluarga ini jalannya nggak selalu smooth ya, Hmm. tapi dari sana itu juga saya merasa mereka ini atau dukungan teman sama keluarga ini bisa membantu saya buat dapetin kebahagiaan itu sendiri. Hmm. Jadi support system itu penting banget ya buat kamu ya. Oke. Betul, betul. Kalau misalkan kamu lagi down atau kamu lagi kesel, stres gitu, apa sih yang biasanya kamu lakuin buat ngejaga semangat dan kebahagiaan kamu gitu? Hmm, karena saya orangnya simpel ya. Hmm? Jadi untuk ngejaga itu tuh saya lebih milih buat tidur, kalau enggak ya K-popan lagi. Oke. Jadi kayak sebenarnya nyari yang gampang aja sih Kak. Hmm? Kalau misal masalah lagi down atau lagi kesel, terus biar ngejaga kebahagiaan atau moodnya lah istilahnya Hmm. gitu, itu tidur ataupun K-popan gitu. Kalau enggak memang udah di
ujung-ujung gitu biasanya baru curhat ke temen gitu. Dan nanti kalau udah curhat gitu insya Allah ya udah lumayan lah. Oke, itu kan cara kamu untuk nge-handle situasi yang bikin kamu down gitu. Tapi ada nggak sih saat-saat yang situasinya tuh bikin tricky gitu, yang em, oh enggak, sorry, itu tadi udah dijawab ya, situasi yang bikin kamu down, kamu kayak K-popan, kamu tidur, terus kamu mungkin lebih tepatnya melampiaskan ke hobi kamu sih ya, daripada ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, kalau misalkan dari pengalaman kamu nih, apa aja sih yang kamu dapetin gitu, atau insight positif apa yang kamu dapat dari perjalanan hidup kamu gitu sebagai anak dari keluarga broken home gitu? Ada nggak? Insight positif itu berarti kayak eh pelajaran hidup gitu ya Kak, atau gimana ini? Iya, bisa bisa pelajaran hidup atau apapun itu yang menurut kamu ternyata tuh jadi anak broken home tuh nggak selalu negatif loh gitu. Ada beberapa hal yang ternyata oh gini ya gitu. Kan nggak semua orang mengalami tuh. Kalau dari saya sih mungkin belajar itu ya, belajar untuk lebih berdamai ataupun ya istilahnya berdamai gitulah sama kehidupan gitu. Jadi dari situ ya mungkin bisa diambil insight positifnya aja ya, kayak kita lebih mau menerima yang bagaimanapun, mau diprotes bagaimanapun tuh nggak bisa balik gitu, nggak bisa seperti yang kita harapkan gitu. Nah maka dari situ saya pun belajar pelan-pelan lah, nggak yang prosesnya tuh emang lama gitu ya, sampai sekarang pun saya masih belajar gitu. Tapi ya insight positifnya itu sih menurut saya kayak belajar untuk menerima keadaan yang emang udah terjadi gitu. Oke, berdamai dengan keadaan. Berarti itu kan pasti kamu butuh support banget kan dari keluarga, dari teman gitu. Nah, support dari keluarga maupun teman ini seberapa ngefeknya sih, ada pengaruhnya nggak sih ke kamu gitu? Seberapa banyak pengaruhnya gitu? Kalau ngaruhnya itu banyak ya, terutama dari temen ya. Kalau dari keluarga untuk masalah karena biasanya emang curhatnya sama temen, jadi menurut saya support itu tuh beneran apa ya, penting gitulah istilahnya. Dia menyumbang besar di kehidupan, terutama dari temen. Kalau dari keluarga emang nggak terlalu terbuka ya, jadi yang temen ini biasanya temen deket ya, terutama temen-temen yang udah deket ini biasanya saya lebih milih untuk curhat ke mereka, karena mereka ini ya mungkin mereka nggak ngerti ya, maksudnya untuk merasakan itu mereka nggak ngerti, tapi mereka mau mencoba untuk mengerti gitu. Dan situ saya ngerasa dihargain gitu ya, kayak sebagai manusia gitu. Itu sih. Oke, jadi merasa dihargai lah, terlepas dari kondisi kamu yang dengan background kamu yang seperti itu gitu. Ya. Kalau boleh berbagi nih gitu, ada nggak sih pencapaian atau momen dalam hidup kamu yang beneran bikin kamu tuh ngerasa bangga dan bahagia dengan diri kamu yang sekarang gitu? Pencapaian ya. Atau momen deh, momen-momen dalam hidup kamu yang bikin kayak aku keren banget gitu, bisa sampai di titik ini gitu. Ini hal-hal yang bikin aku bahagia gitu.
Kalau momen sih saya bilang sesederhana saya bisa bertahan sampai detik ini. Dah itu aja sih kalau dari saya, soalnya ya jujur aja ya, karena banyak banget kejadian-kejadian yang di luar, kadang tuh ngerasanya di luar kemampuan gitu ya. Ya Allah, saya kayaknya nggak bisa deh ngejalanin ini dengan apa cobaan yang seperti ini gitu. Tapi ternyata sampai detik ini pun saya bisa bertahan, dan insya Allah akan terus untuk apa ya, belajar untuk survive lah istilahnya. Itu sih. Oke gitu. Jadi kamu mungkin itu bisa jadi salah satu tips gitu ya buat teman-teman di luar sana yang mengalami hal yang sama. Buat kamu adalah hal yang paling terpenting untuk survive ya, menerima keadaan gitu, dibantu dengan support system yang baik gitu kan. Oke, jadi pertanyaannya udah selesai. Yus, Betari, Kak Betari, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menjawab kita sharing lah ya, kita sharing tentang apa namanya, sharing tentang pengalaman Kak Betari gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk penutupan, menurut Kak Betari nih, bahagia menurut Kak Betari itu apa sih gitu? Bahagia menurut saya itu ketika kita bisa menerima kehidupan dengan tetek bengeknya ya, dan bisa itu tadi, bisa bertahan dan bisa menerima, walaupun proses untuk kesananya itu lama, tapi yakin insya Allah kalian bisa sampai ke sana gitu. Oke, terima kasih Kak Betari. Ya Kak, sama-sama.